Baik, saya lanjut. Akibat hukum dalam transaksi bisnis melalui media sosial jika terjadi wan prestasi sesudah melakukan pembayaran. Perkembangan medsos pada awalnya hanya dipergunakan sebagai akun pribadi. Namun saat ini sudah banyak digunakan sebagai akun bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat. Salah satunya adalah media sosial. Namun karena bukan akun khusus jual beli dan kontrak perjanjian dilakukan tanpa tatap muka, sehingga memunculkan adanya resiko wan prestasi. Beberapa permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui medsos, pertama masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Dua, adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik. Misalnya, pengambilan data oleh para hackers yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit dan rekening tabungan, dan lain-lain. Ketiga, adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi khususnya bagi yang belum mahir, kurang pengalaman dalam menggunakan IT, dan lain-lain. Dan keempat, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan ataupun server. Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai tetapi internet kita tidak dapat diakses karena masalah teknis sehingga kesempatan tersebut berlalu begitu saja. Keabsahan perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pada kasus jual beli online, metode pembayarannya tentu saja tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual, sehingga tidak diketahui dengan jelas kapan kira-kira kesepakatan itu telah terjadi. Pun tidak jelas kedua belah tersebut cakap atau tidak menurut undang-undang. Bahkan beberapa pihak yang beranggapan bahwa transaksi yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata itu berbeda, sehingga akibat hukumnya juga nanti akan berbeda pula. Meski pada kenyataannya peraturan dunia maya berasal dari aturan-aturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Alasan inilah setidaknya melahirkan kebingungan hukum manakala terjadi masalah di kemudian hari. Sedangkan banyak orang yang tidak paham mengenai aspek hukum yang melegitimasi tentang peraturan atau pengaturan bisnis online, terutama terkait dengan sistem pembuktian saat terjadi wan prestasi atau saat transaksi berlangsung. Ya itulah Kak Shopee itu kan ada dia sebagai penengah dan kita juga harus fast respon, chat langsung kita balas chat. Kalau kita slow respon kita akan dikalahkan oleh pihak Shopee. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Lebih sederhananya di dalam setiap pekerjaan selalu ada dua macam subjek hukum yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila salah satu tidak melaksanakan apa yang sebagaimana mestinya dilakukan sesuai dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut dikatakan wan prestasi. Wan prestasi ada 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 3, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 4, melaksanakan sesuatu yang menuntut pekerjaan tidak boleh dilakukan. Itu termasuk kategori wan prestasi. Pernyataan lalai sebagai syarat penentuan terjadinya wan prestasi dapat kita lihat dari substansi di pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah diampuninya. Penanganan terhadap wan prestasi tahap awal terhadap konfrontasi dilakukan dengan memberikan somasi. Sekarang apapun ya adik-adik, kita mau laporan polisi pun tetap kita harus somasi 2 kali, baru kita bisa melakukan laporan polisi LP. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tidak dirokan, maka kreditur berhak membawa
membawa persoalan ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Somasi dalam hal ini adalah teguran dari si kreditur kepada si berhutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wan prestasi ini berkaitan dengan hak utama yang harus didapatkan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang mana inilah inti dari hukum perlindungan konsumen, adik-adik. Adik-adik, kalau ada calon customer kita tidak beli produk kita, nggak apa-apa, syukuri saja. Ucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Rob. Karena bisa jadi produk atau jasa kita ini bukan untuk mereka, adik-adik. Mungkin kita terlalu banyak kecewa ya, karena barang atau jasa kita tidak laku, tidak dibeli orang. Tetapi mari kita syukuri, karena kita akan semakin dewasa dan semakin paham bahwa produk atau jasa kita ini memang bukan untuk mereka. Walhasil akhirnya kita paham segmen pasar mana yang benar-benar harus kita layani. Adik-adik, jangan pernah berharap kita bisa melayani semua orang. Trying to be everybody, you will be nobody. Ya, jangan kita merasa tertinggal karena tiap orang itu punya proses dan rezeki masing-masing, adik-adik. Baik, saya lanjut, nggih. Tujuan dari pemberian kompensasi ganti rugi atau pergantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula. Seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen ini tidak terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak, tidak seimbang, akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hal ini dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun diselesaikan melalui, kalau cara damai atau melalui mediator ya, itu kan win-win solution, adik-adik. Kalau kita sudah berproses di pengadilan itu bukan win-win solution tapi win-lose solution. Jadi salah satu pihak ada yang dikalahkan. Secara umum kerugian dapat diartikan sebagai salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dialami oleh seseorang atau pihak lain yang dianggap bersifat menghilangkan keuntungan. Ganti rugi di dalam suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwan prestasi yang menjadi hak pihak yang menderita akibat langsung dari wan prestasi tersebut. Mengenai ganti rugi ini, Wiryono Projodikoro menyatakan bahwa dalam hal ini hanya ada satu sanksi, yaitu membebankan pada pihak yang berwajib suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berhak. Tuntutan ganti kerugian secara perdata, maka yang menjadi dasar tentunya adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula dalam pasal-pasal lainnya yang diatur juga ganti kerugian tersebut, antara lain pasal 1367, 1370, 1371, 1372 di BW. Pemberian ganti ruginya adalah sebagai akibat dari perbuatan wan prestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Ganti rugi diperinci dalam 3 unsur, yaitu ada biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan. Berkaitan dengan adanya kerugian konsumen yang timbul dari transaksi jual beli online, maka dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha terhadap barang milik konsumen yang rusak, hilang ataupun musnah selama masa pengiriman. Pemberian ganti kerugian dalam transaksi jual beli online ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada para konsumen, dan dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan mengganti kerugian sejumlah nilai barang rusak, hilang ataupun musnah. Undang-undang yang mengatur terkait upaya konsumen terhadap meminta ganti kerugian saat terjadi wan prestasi, pertama kita bisa melalui litigasi. Mohon maaf ya, ini tipe ya, yang benar litigasi. Di pasal 38 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila
dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disebutkan di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE, maka alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran. Pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor rekening, dan telepon pelaku usaha. Ada non-litigasi yang kedua. Di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak yang sengketa dapat melakukan arbitrasi atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat ditempuh melalui jalur lembaga swadaya masyarakat atau melalui Direktorat Perlindungan Masyarakat Disperindak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Tentu saja masing-masing lembaga mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Demikianlah akibat hukum yang bisa terjadi manakala terjadi wan prestasi setelah adanya kesepakatan dan pembayaran dari konsumen. Perlindungan terhadap konsumen ini telah diatur sebagaimana mestinya, sehingga dengan pemahaman ini konsumen dapat mengetahui harus kemana dan bagaimana manakala merasa dirugikan saat bertransaksi melalui media sosial. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli melalui media sosial telah diatur dalam undang-undang yang tentu saja menjadi satu dari pelindungan hukum bagi konsumen manakala terjadi wan prestasi setelah adanya pembayaran pada barang yang telah disepakati adanya perjanjian jual beli. Selain itu, bukti pembayaran bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau membuat laporan hukum manakala tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan sengketa dari penjual. Terima kasih adik-adik.